يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Sambil menunggu waktu isyraq kita niat talabul ilmi, niat silaturahmi, niat i'tikaf. Yang belum niat i'tikaf, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan ucapan salam kita ini dijawab, disampaikan malaikat kepada Rasulullah SAW dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf karena berapa hari saya batuk, jadi suaranya agak hilang, agak serak-serak. Baiklah, pembahasan kita pada kali ini yaitu membahas tentang nikmat Allah. Di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar yaitu dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kira-kira nikmat yang bisa kita rasakan tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW? Maka kita lihat di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-151 dan 152. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Sebagaimana kami telah mengutus, kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala, fikum untuk kamu, rasulam minkum seorang rasul, seorang utusan dari bangsa kamu atau dari jenis kamu, bangsa manusia. Apa manfaat diantaranya? Yatslu alaikum ayatina, yang mana dia membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan dia mensucikan kamu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan, bukan hanya membacakan saja, tapi juga dia mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmah, hikmah artinya as-sunnah, yaitu hadis Nabi. Wa yu'allimukum, dan juga dia mengajarkan kepada kamu ma lam takunu ta'lamun, sesuatu yang kamu belum mengetahui atau sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jadi karena banyaknya nikmat-nikmat itu, fadhkuruni, maka ingatlah aku, kata Allah. Washkuruli azkurkum, fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu juga, mengingatmu pula. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu menjadi orang yang ingkar atau kufur nikmat ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dimulai dengan kalimat kama, sebagaimana. Nah, kalau ada kalimat sebagaimana, ini artinya ada sebelumnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dalam ayat ini sebelumnya itu ada nikmat. Apa nikmatnya? Nikmat berpalingnya kiblat umat Islam ke Masjidil Haram. Ini suatu nikmat. Kenapa? Karena ketika umat Islam datang ke Madinah, dan waktu itu kiblat umat Islam mulai dari Mekah sampai ke Madinah adalah Masjidil Aqsa. Artinya kiblat umat Islam yang pertama adalah Masjidil Aqsa. Sampai di Madinah, yang namanya orang Yahudi suka mencari-cari kelemahan umat Islam, suka memojok-mojokkan Nabi Muhammad dan ingin mencari-cari kesalahan, ya. Yang enggak ada kesalahan pun dicari-cari, ya. Apalagi ini dapat suatu momen. Apa momennya? Umat Islam menghadap Masjidil Aqsa. Apa kata mereka? Ini ajaran Islam ini ada apa ini? Kok ikut-ikutan dengan kita? Kami menghadap Masjidil Aqsa, mereka menghadap Masjidil Aqsa. Kami puasa Asyura, dia puasa Asyura juga, ya kan? Jadi hal ini sengaja mereka gembur-gemburkan supaya melemahkan umat Islam. Berarti umat Islam ragu-ragu, supaya umat Islam itu berkurang keyakinannya kepada Nabi Muhammad, lemah keimanannya. Ini tujuan mereka sampai sekarang, ya, buat isu-isu yang macam-macam. Apa itu warisan? Merugikan kaum wanita, nah, macam-macam. Tapi kalau umat Islam yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dia tidak akan ragu-ragu, ya. Dia tidak akan gentar, dia tidak akan lemah, karena ada pedomannya. Hudal lil muttaqin, karena Al-Quran petunjuk, pedoman, ya. Tapi kalau kita jangankan membaca tafsirnya,
membaca Qurannya saja jarang, ya kan? Kalau baca Quran saja memang dapat pahala, tetapi petunjuk nggak dapat, karena untuk petunjuk itu kita harus paham. Maka tadi Nabi bukan hanya sekedar membaca saja, tapi dia mengajarkan tafsirnya, takwilnya, tadaburnya, kan? Supaya apa? Al-Quran itu kita pahami, bukan hanya untuk dibaca saja. Apalagi nggak pernah dibaca, ya tentu tambah kering lah hati kita dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sabar, sahabat sabar menghadapi itu. Akhirnya turunlah perintah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah, menghadaplah kamu ke Masjidil Haram. Bukan main gembiranya Nabi Muhammad, karena itu yang ditunggu-tunggu Nabi, ya, supaya kiblat umat Islam itu beda, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar-benar ikut perintah Allah dan mana orang yang hanya ikut, yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, kalau umat Islam sami'na wa ata'na, kalau itu perintah Allah kami dengar ya Allah dan kami taati. Tapi kalau orang Yahudi sami'na wa asaina, kami dengar dan kami langgar. Jadi mereka ikuti hawa nafsu mereka. Maka di sini dibedakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Kau laknat, itu orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim. Jadi sahabat gembira, ini satu nikmat, sehingga terpisahlah mana yang ahlul haq dan mana yang ahlul batil. Jangan kita ragu-ragu, plan-plan, sebentar seberang kemari, sebentar seberang ke sini, nggak ada idealismenya, nggak ada apanya tujuannya, nggak ada nilainya. Nah, kita harus punya satu ya, tujuan kita, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini satu nikmat. Kemudian nikmat diingatkan lagi oleh Allah, kama arsalna, sebagaimana nikmat dulu, ya, nikmat yang paling besar lagi yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali utimma ni'mati, jat sebelum itu, karena Allah itu ingin menyempurnakan nikmat-nikmat. Diutus Nabi, dipalingkan kiblat, apalagi kalau kita bersyukur tambah lagi, syukur yang kedua tambah lagi nikmat yang ketiga, begitu terus sampai akhirnya nanti nikmat-nikmat Allah itu makin bertambah, disempurnakan sampai kita mau meninggal dunia, makin di akhir hayat kita nikmat makin banyak terus. Ini yang kita harapkan karena kita bersyukur kepada Allah. Nah, kalau bersyukur tambah lagi. Maka di akhir ayat nanti washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Nah, ini kama arsalna. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu juga merupakan nikmat, fikum, untuk kamu, rasulan, seorang nabi, seorang utusan, minkum, dari bangsa kamu, yaitu dari bangsa manusia. Jadi Nabi diutus dari bangsa kita manusia. Ini satu nikmat. Kenapa? Karena Nabi itu kalau dari bangsa manusia, kita mudah mencontohnya. Kita bisa melihat dia gimana sholat, kita bisa melihat, itu para sahabat kan bisa melihat gimana dia bermuamalah dengan keluarga, dengan sahabatnya, muasyarah dengan istrinya, keluarganya, ya, mudah kita mencontoh. Karena setiap yang dilakukan Nabi itu nilainya ibadah. Fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta. Nah, kalau Allah cinta itu Allah akan beri, dilapangkan dadanya, diberikan dia ilmu, ditambah keyakinannya, dimudahkan urusannya, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah. Ini kalau Allah cinta, diberikan apa yang kita inginkan dan Allah ridho kepada kita. Tapi kalau Allah benci, Allah akan susahkan hatinya, buat masalah dalam keluarganya, dijauhkan dia dari ibadah, berat melaksanakan kebaikan. Nah, ini tandanya Allah benci. Maka dengan mengikuti Nabi, ini satu nikmat. Fattabi'uni. Nah, untuk Nabi itu dicontoh mudah, Allah
utus dari bangsa kita, dari bangsa manusia. Coba kalau seandainya Nabi itu dari bangsa jin, ya, gimana kita mau nyontohnya? Kita nggak bisa melihat, tahu-tahu keluar suara assalamualaikum. Nah, kita bingung gimana cara mengikutinya. Susah. Atau dari bangsa malaikat juga kita nggak bisa lihat. Ya, malaikat nggak makan, nggak minum. Gimana kita mau makan minum? Ini salah satu nikmat Rasulam minkum, Rasul yang diutus sebagai contoh itu dari bangsa manusia. Bersyukur kita. Maka kalau kita mau mencontoh Nabi, baca Al-Quran. Karena amalan Al-Quran inilah yang dilakukan Rasul. Pernah Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi. Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Ya, di situ ada siddiq, di situ ada kejujuran, di situ ada rahmat, di situ ada sungguh-sungguh dalam beribadah. Semuanya akhlak, keyakinan yang kuat, akhlak yang dicontohkan Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Rasulam minkum, seorang nabi dari bangsa kamu manusia. Bisa juga sebagian ulama tafsir mengatakan maksud dari seorang rasul dari kamu itu yaitu dari bangsa Arab. Kalau kita nilaikan kepada orang Arab. Jadi orang-orang Arab ketika diutus Nabi Muhammad dari bangsa mereka, bahasanya bahasa Arab, yang tentu lebih mudah mereka memahami. Nah, kemudian juga adat istiadat ada Arab sehingga mudah mereka mencontoh. Jadi bisa dua-duanya. Bisa minkum di sini artinya dari bangsa manusia secara umum sehingga kita juga bisa mencontohnya, bisa juga secara khusus dari bangsa Arab. Karena orang Arab ini nanti akan menyebarkan Islam ke Afrika, ke Asia, ke Eropa, bahkan sampai ke Indonesia, ya. Para sahabat dahulu dalam menyebarkan agama Islam. Rasulam minkum, itu yang pertama. Yang kedua, yatlu alaikum ayatina. Di antara nikmat diutusnya Nabi Muhammad, ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad mendapat hidayahlah Khadijah. Dengan diutusnya Nabi Muhammad mendapat hidayahlah Abu Bakar, Ali, ya, sahabat-sahabat Utsman, akhirnya Umar, ya, sahabat yang lain. Dengan sebab diutusnya Nabi Muhammad, ini satu nikmat. Begitu juga kita ini Indonesia. Kita dulu agama kita apa? Agama animisme, ya, kepercayaan kepada ruh, sebenarnya kepercayaan kepada jin, ya, kepada, ya, di situ ada jin itu berumah, jangan datang ke situ. Nah, keyakinan-keyakinan yang kepada makhluk, ya, halus. Akhirnya dengan datang Islam kita berkeyakinan, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi yang kedua, yatslu alaikum ayatina, yang mana Nabi Muhammad itu membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Nah, jadi Nabi Muhammad membacakan, yatslu itu dari kalimat tilawah, tilawatul Quran. Membaca itu artinya menyambung. Dzalikal kitabu la raiba fi, itu membaca itu. Beda dengan menyebut. Kalau menyebut sebutnya zai, lam, kaf, itu bukan membaca, itu menyebut huruf. Nah, kalau membaca itu disambung. Dzalikal kitab. Nah, sama dengan anak kita baru tahu huruf, dia tidak bisa menyambung. R, U, M, A, H. Nah, dia baru bisa menyebut. Tapi kalau dibaca rumah, nah, itu membaca namanya. Jadi Nabi Muhammad ini yatslu, membacakan. Nah, menurut ulama tafsir, sebagian ulama tafsir, Nabi Muhammad sebelumnya enggak bisa membaca. Tetapi begitu turun ayat yang pertama langsung bisa membaca. Nah, ini namanya ilmu laduni. Apa hikmahnya Nabi Muhammad enggak bisa membaca sebelumnya, enggak bisa menulis? Hikmahnya, ya, supaya orang yakin Al-Quran ini bukan dari karangan Nabi Muhammad. Karena kalau Nabi bisa membaca, bisa nulis, orang pasti bilang,
Al-Quran ini tesisnya Nabi Muhammad, ini makalahnya yang diambil dari Injil, yang diambil dari Taurat, dia susun lagi, dia buat lagi, sempurnakan, bisa begitu. Tapi ketika Nabi Muhammad seorang ummi, orang itu nggak bisa menuduh. Nah, banyak orang yang masuk Islam ketika dikatakan Nabi Muhammad seorang ummi, tidak bisa baca tulis, oh subhanallah, ini berarti benar dari Allah, bukan dari Muhammad. Itu salah satu hikmahnya. Nah, tapi kalau kita nggak boleh ummi, ya, kalau kita umat yang nggak bisa baca itu satu kehinaan, satu kelemahan. Tapi kalau bagi Muhammad satu kemuliaan, ya. Dengan Nabi Muhammad ummi sebelum turun Al-Quran, itu merupakan kemuliaan, memperkuat Al-Quran ini bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi ini benar dari Allah. Coba kita lihat sekarang isi Al-Quran sesuai dengan penemuan-penemuan baru sekarang, ya. Orang dulu tidak tahu apa itu yang dijanin, perubahan-perubahan janin, ya. Tapi zaman Nabi sudah tahu masalah matahari, ya, dan sebagainya. Nah, ini suatu hal benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yatslu alaikum. Nah, apa faedahnya ketika Nabi membaca Quran? Ketika Nabi membaca Al-Quran kepada para sahabat, sahabat juga dapat pahala ketika mendengar bacaan Nabi. Nah, karena orang yang membaca itu dengan orang yang mendengar sama pahalanya. Satu huruf, 10 kebaikan. Nah, itu kalau baru membaca, baru dibaca saja sudah dapat pahala. Walaupun dia nggak paham, ya kita baca umpamanya dalam ini Ramadan nanti, mudah-mudahan syahrul Quran ini kita ada azam khatam sekali lah minimal. Ya Allah, berikan aku kekuatan, ya Allah berikan aku kesempatan, aku bisa menghatamkan Quran sekali, nah, minimal. Kalau kita baca saja 2 lembar setiap sholat start Ramadan itu berarti 2 kali 5 berarti 10 lembar, ya. Itu insya Allah sudah selesai, sudah satu khatam bulan Ramadan. Apalagi kalau bisa 2 kali, 3 kali. Kalau Imam Syafi'i khatam Qurannya setiap hari 2 kali, ya, bukan 2 kali sebulan, tapi 2 kali dalam 1 hari khatam Al-Quran. Nah, kita gimana nih? Apakah kita bisa target? Kalau bisa dalam sholat sekali, tahajud sama duha, saya sambung bacaan saya, khatam Quran. Nah, kalau bisa di luar sholat juga sambil menunggu waktu azan, bawa Quran, bawa HP yang sudah Quran, baca terus. Sambil menunggu antri, oh ini mau ke Bontang antri nih setengah jam, 1 jam, baca di situ, dapat lagi setengah juz, dapat lagi 1 juz, ya kan? Kalau kita punya target kuat, insya Allah. Nah, salah satu nikmat Nabi Muhammad, yatslu alaikum, membaca saja itu sudah dapat pahala. Pahala itu apa? Pahala itu kebaikan, ya, dimudahkan urusan kita, ya, dimudahkan dicurahkan rezeki kita, ditingkatkan iman kita, takwa kita, itu pahala kebaikan, ya, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Perbanyak bekal. Itu pahala. Yatslu alaikum ayatina. Kemudian apalagi wa yuzakkikum, dan Nabi Muhammad itu mensucikan kamu. Mensucikan kamu dari apa? Mensucikan kamu dari kepercayaan yang selain Allah. Seperti kita dulu percaya kepada ruh, percaya ajaran animisme, para sahabat menyembah patung, menyembah berhala, ya. Maka dengan datangnya Nabi disucikan mereka, keyakinan mereka, sehingga mereka yakin yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak disembah adalah Allah, bukan patung. Patung nggak bisa membuat sesuatu. Bukan matahari, bukan manusia, karena ada juga manusia yang menyembah manusia, ya. Nabi Isa dijadikan Tuhan, itu berarti menjadikan manusia sebagai Tuhan. Maka disucikan oleh Nabi Muhammad, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tambah keyakinan sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, makna wa yuzakkikum di sini mensucikan kamu dari dosa-dosa. Artinya Nabi mengajarkan kamu cara bertaubat.
Karena supaya kita bersih dari dosa itu harus bertaubat. Kalau itu dosa-dosa besar, kalau dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan umroh, ya, dengan sholat Jumat, dengan membaca Quran, bersedekah, itu dosa kecil bisa dihapuskan. Tapi kalau untuk dosa besar tidak bisa, walaupun kita umroh 1000 kali, sholat sunat 1000 rakaat setiap hari, nggak bisa dihapuskan dosa besar itu. Oh, saya sudah banyak ibadah saya, dosa saya sudah belum bisa lagi. Harus dengan taubat. Nah, bagaimana taubat? Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu 3 syarat taubat. Kalau berkaitan dengan hablum minallah, pertama tinggalkan. Kalau masih melakukan, ini namanya belum bertaubat. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berjanji tidak akan melakukan lagi. Baru astaghfirullahaladzim, baru ucapan istighfar itu diterima. Tapi kalau nanti kalau ada kesempatan saya coba lagi nih, ini itu namanya taubat sambal. Nah, kita maunya taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Jangan nanti ajalah taubat umur 60 70, ya. Siapa yang menjamin? Nah, maka segeralah bertaubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamban lah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Seperti orang yang baru dilahirkan ibunya tanpa dosa, tapi benar-benar bertaubat. Kalau yang berkaitan dengan manusia, tambah 1 syarat lagi, minta ridho, minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi. Kalau hartanya kita kembalikan. Kalau dia nggak mau memaafkan, kecuali kembalikan hartanya. Kalau dia pernah kita sakiti, minta maaf kepadanya. Mumpung masih hidup, ya, mumpung kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Wa yuzakkikum. Kemudian apalagi nikmat Nabi Muhammad diutus, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan Nabi itu mengajarkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Jadi mengajarkan di sini mungkin diterjemahkan. Kalau kita ini mau belajar Al-Quran, baca terjemahannya dulu. Oh, masya Allah, ini artinya, ini apanya. Kita sudah mulai itu terbayang apa maksud Al-Quran itu kalau dengan baca terjemah. Kalau mau lebih hebat lagi, tafsir. Kita tafsirkan sesuatu kalimat itu, kita lihat, kita baca tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi tafsir yang paling kecil, apa namanya? Tafsir Jalalain. Itu paling pendek itu. Itu minimal. Ada yang sudah terjemahan, baca. Itu ada kita mau belajar Al-Quran. Ada orang baca tafsir Jalalain, tapi dia baca tafsir jalan lain. Ini tidak boleh, ya. Tafsir jalan lain itu artinya tafsir dengan hawa nafsu, tafsir dengan orang-orang yang nggak jelas pemahamannya, seperti Syiah, Ahmadiyah yang paham-paham sesat. Kita nggak usah baca itu. Itu namanya tafsir jalan lain. Tapi bacalah tafsir jalan lain yang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tafsir itu terjemahan dulu. Kalau bisa tafsir, di atas tafsir takwil. Apa itu takwil? Takwil itu memahami di balik dari pemahaman itu lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ ayat menjelaskan tentang turunnya pertolongan Allah dan kemenangan. Tetapi Abdullah bin Abbas paham ini ayat tentang sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Orang kaget, tidak ada masalah ajal di sini. Lalu ditanyakan, gimana Abbas? Dia bilang, Abdullah bin Abbas, dia jawab, bukankah kalau sudah datang pertolongan, datang kemenangan, tugas Nabi sudah selesai? Berarti ini tandanya Nabi sudah dekat, tinggal kita lagi melanjutkan. Ini namanya takwil. Tidak ada tertulis, tapi tersirat. Ada lagi namanya tadabbur. Apala yatadabbarun Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabbur? Tadabbur itu lebih tinggi lagi daripada takwil. Apa contohnya? Yaitu dia baru membaca ayat masalah perpalingan kiblat, dia langsung dapat pemahaman ini ayat untuk membedakan antara hak dan yang batil. Tujuannya sudah sampai ke ujung dia. Sama seperti orang yang ahli ahli arsitek,
ditanya ini masjid ini atau bangunan ini apa nih campurannya? Oh semen sekian, apanya sekian, campuran pasirnya sekian. Lalu jangan kesimpulan, padahal baru dibangun. Dia katakan ini bangunan ini paling 5 tahun sudah ambruk. Ya berdasarkan kajian dia. Nah ini namanya tadabbur. Ya, baru dibaca awal ayat dia sudah tahu apa ujungnya. Nah, dan benar setelah 5 tahun bangunan tadi ambruk. Nah ini namanya tadabbur. Nah, kira-kira kita sudah pernah sampaikah membaca atau mengkaji Quran, tadabbur Al-Quran ya. Nah, maka perlu kita belajar terjemahannya, belajar tafsirnya sehingga kita benar-benar Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi kalau dalam Al-Quran ada Alkitab kemudian wal hikmah, makna hikmah di situ adalah as-sunnah. Kalau hikmah sebenarnya meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Ya, umpamanya kita ini diberi nama seorang hamba, memang sesuai kita ini seorang hamba. Kita ini adalah ciptaan Allah. Allah adalah yang kita, Rob kita, yang mengatur, yang menciptakan sesuai. Kita dinamakan seorang hamba. Itu namanya hikmah. Jangan diberikan seseorang itu nama yang enggak sesuai. Dibuat namanya kunci Gunung Merapi. Bapak ini kunci Gunung Merapi. Ya, karena dia sebagai kunci, dia menentukan nanti gunung ini bisa meletus atau tidak, bisa ditahan. Mana ada manusia yang bisa menahan supaya Gunung Merapi yang sudah mau meletus di stop? Tidak ada. Jangankan gunung, dirinya sendiri dia nggak bisa mengaturnya atau menentukannya kapan dia kalau sakit. Ya kalau dia meninggal nggak bisa ditahan gitu ya. Berarti kalau kita sebutkan nama tersebut nggak sesuai, itu namanya hikmah. Kalau seandainya diberikan sesuai dengan keadaannya, hikmah. Tapi di sini maksud al hikmah di sini adalah as-sunnah. Nah, jadi Nabi bukan hanya mengajarkan Al-Quran, bukan saya mentafsirkan Al-Quran, tapi juga dia membacakan hadis-hadis. Nah, maka kita nggak boleh lepas dari hikmah, dari sunnah. Ada sekarang pemahaman yang mengatakan kita nggak perlu menjalankan sunnah, namanya jamaah ingkar sunnah. Nah, ketika ditanya kenapa, kan dalam sunnah itu, dalam hadis itu banyak perselisihan. Ada hadis dhaif, ada hadis palsu, ada hadis mungkar. Udahlah sekalian kita tinggalkan saja, kita ambil saja Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang ada jaminan dari Allah. Ini paham ingkar sunnah, sehingga mereka enggak mau ya mengamalkan sunnah. Itu salah. Ini paham sesat. Nah, maka kita harus ajak mereka supaya kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Jangan sunnah saja ya. Nah, atau jangan Al-Quran saja. Ada kejadian di Jawa Barat dulu ya, ada satu jamaah, satu kelompok yang mengatasnamakan ingkar sunnah. Nah, jadi mereka ini ada seorang ustadz di situ, dia tidak terlalu gitu ya, diberikan dulu, tidak dakwah secara secara keras, enggak. Lalu pada satu hari gurunya meninggal ya, yang kasusnya meninggal. Mereka bingung bagaimana cara menyelenggarakan jenazah. Akhirnya mereka datang ke masjid, ke pengurus masjid tadi, minta, Pak, guru kami meninggal dunia, tolong diselenggarakan. Maka dengan hikmah ustadz tadi mengatakan, oh mohon maaf Pak, kami tidak bisa menyelenggarakan jenazah guru Bapak karena nggak ada dalam Al-Quran, cara-caranya nggak ada dalam Al-Quran. Akhirnya mereka paham, mereka ya, ini menyindir mereka. Akhirnya mereka mengakui, nggak apa-apa Pak, silakan diselenggarakan guru kami dengan cara sunnah. Nah, akhirnya kalau Bapak setuju dengan cara sunnah, saya boleh mau. Tapi kalau dengan Al-Quran saya nggak punya dalil. Ya, sengaja gitu. Akhirnya diselenggarakan acara sunnah. Akhirnya mereka semua bertaubat kepada Allah. Ini artinya kita ajak mereka dengan cara hikmah. Nah, dengan cara
lemah lembut sesuai dengan keadaan mereka. Itu maknanya wal hikmah. Wa yu'allimukum, kemudian Nabi di samping mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, salah satu nikmat Nabi diutus itu dia mengajarkan kepada kita hal-hal yang kita tidak ketahui sebelumnya. Kita tidak tahu kisah Nabi Adam itu bagaimana ribuan tahun yang lalu, manusia yang pertama. Kemudian juga diajarkan kita kisah Nabi Nuh, diajarkan kita bagaimana cara membuat satu negara, ya, pemimpin dicontoh, pemimpin adil. Nabi juga mengajarkan ya strategi berperang. Nabi juga mengajarkan peradaban yang sangat sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi peradaban yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan ya dunia sekarang merasa rugi karena umat manusia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar di India itu dia tulisnya kitab apa kerugian umat manusia, bukan umat Islam, kerugian manusia ketika mereka tidak mengamalkan yang dibawa Rasulullah SAW. Semuanya menderita, bukan Islam saja, orang kafir ya merasa sekarang ini susah dengan sistem keuangannya, sistem ribawinya, sistem budayanya, sangat merusak ya, sangat merugikan bukan umat Islam saja. Maka di sini Nabi katakan wa yu'allimukum, kalau saya Islam ya yang diamalkan oleh umat manusia akan menjadi damai, yang menjadi rahmat, yang menjadi suatu hal yang sangat mendatangkan kebaikan-kebaikan baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maka karena banyaknya nikmat-nikmat Allah ini, Allah pun mengingatkan fadhkuruni, maka ingatlah aku. Jangan kalian sibuk dengan harta-harta yang aku berikan, tapi kalian lupa dengan aku, lupa dengan orang yang memberikan harta. Sibuk dengan keluarga, sibuk dengan harta, lupa yang memberikan keluarga dan yang memberikan harta. Fadhkuruni, maka ingatlah aku. Jangan sibuk dengan dunia saja, jangan sibuk dengan harta saja. Ingatlah Allah, ingatlah aku. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kamu. Kalau Allah sudah mengingat kita, memperhatikan kita, aman kita. Selalu kita dibimbing, ya, diberi petunjuk oleh Allah, kemenangan, ya, kemudahan, karena Allah mengingat kita. Nah, dan mengingat Allah ini bukan dengan lidah saja. Ada orang subhanallah, 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 tapi hatinya enggak kemana, ya. Itu enggak zikir. Nah, yang dikatakan zikir itu zikir dalam hati kita, kemudian dikeluarkan dengan lidah, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini makna zikir, ya, bukan dengan lidah saja. Fadhkuruni adzkurkum. Kemudian washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Begitu banyak nikmat Allah. Wa fi anfusikum, pada diri kita saja. Afala tubsirun, kamu enggak memperhatikan? Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, ya, mulut yang bisa berbicara, hati yang banyak sekali nikmat Allah. Afala tubsirun, kita lihat tadi gelap, sekarang sudah mulai terang. Siapa yang menggerakkan matahari ini? Ada enggak Amerika kami ini yang menerangkan Samarinda ini? Tidak ada. Kekuatan manapun tidak ada. Allah, ya, tulijul laila fit nahar wa tulijun nahara fil lail. Siapa yang menurunkan hujan tadi malam sehingga kita adem, tadinya panas, gersang, ya, turun hujan, subur tumbuh-tumbuhan, petani gembira. Siapa ini? Nah, maka bersyukurlah kepadaku. Kita bangun tadi tidur enggak sadar sama sekali. Coba kalau datang ular, datang kalajengking, kita enggak tahu, ya, terjadi longsor, ya. Ternyata kita diberikan afiah sama Allah SWT. Nah, maka bersyukurlah. Nah, bersyukur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, kemudian bersyukur ini ada dua tingkatan. Syukur yang paling rendah yaitu mengakui dalam hati kita seluruh nikmat yang kita miliki itu adalah milik Allah. Ini yang paling rendah ini, ya.
Jangan sampai saya ini kaya karena ilmu saya ini kaya karena usaha saya. Jangan sampai demikian. Pertama kita akui apapun nikmat yang pada kita, keluarga kita, itu semua datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang diberikan kepada kamu itu semata-mata dari Allah. Ini yang pertama. Ini syukur yang paling rendah. Akui, jangan seperti Korun. Ya, ada dekat-dekat ada Korun, ada Firaun, ya. Nah, Korun apa katanya? Ketika diminta zakat, loh, kira ada apa nih minta-minta harta saya? Ini harta saya, ini hasil ilmu saya. Nah, jangan seperti itu. Dia tidak mengakui nikmat itu adalah dari Allah. Jadilah seperti Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, seluruh nikmat ini datang darimu ya Allah. Ini karunia darimu ya Allah. Nah, sehingga Nabi Sulaiman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kedua, yang tingkat tinggi, yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu kepada jalan yang diridhoi Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kita punya mobil, gunakan untuk ke masjid, ya. Kita punya kendaraan, kita punya harta, berikan kepada hal-hal yang diridhoi dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfurun. Ya, kalau kita bersyukur Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Nah, kalau kamu bersyukur tambah terus sehingga kita sampai meninggal dunia nanti mudah urusan kita. Mau ibadah bisa, mau bersedekah bisa, ya, mau melaksanakan kebaikan mudah, ya, karena kita bersyukur. Kalau bersyukur satu nikmat ditambah nikmat lagi oleh Allah. Wala takfurun. Dan jangan kamu malah jadi ingkar, kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak mengakui itu nikmat dari Allah, tidak menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah, ingat, silakan aja menikmati. Wa mataun ilahin. Itu kesenangan yang sementara, itu kesenangan yang terbatas, ya. Tapi ingat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kadang belum lagi selesai di dunia sudah dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibakar rumahnya, ya, masukkan dalam sel dan sebagainya, dihinakan oleh Allah, ya. Apalagi nanti di akhirat, inna azabi lasyadid. Baik, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada beberapa menit kalau ada yang mau ditanyakan, baik masalah-masalah yang kita bahas tadi ataupun di luar pembahasan, ya, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita pada kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di waktu yang baik ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa-doa kita dan memudahkan seluruh urusan kita, dan kita mendapatkan husnul khatimah. Ila hadin niyah wa ila kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhir dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.